Jabatan Kepala Desa semakin panjang setelah Badan Legislasi DPR sepakat untuk memperpanjang masa jabatannya dari semula 6 tahun dalam 3 periode, kini menjadi 9 tahun dalam 2 periode. Lalu pertanyaannya, apakah dengan perpanjangan jabatan ini, kebijakan pemerintah pusat ke daerah akan lebih cepat dan satu suara, serta memperkecil celah korupsi? Simak jawabannya dalam segmen khusus Economic Update CNBC Indonesia. Tuntutan Kepala Desa beberapa waktu lalu akhirnya diwujudkan oleh DPR RI dan pemerintah. Kepala Desa kini bisa menjabat selama 9 tahun dalam 1 periode dari yang sebelumnya 6 tahun. Hal ini tertuang dalam rancangan Undang-Undang Desa yang bakal disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat. Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Ahmad Baidowi mengungkapkan yang paling krusial terkait perangkat desa yakni mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun dalam 3 periode menjadi 9 tahun dalam 2 periode. Perubahan periodisasi kepala desa tersebut bertujuan memberikan waktu kepada kepala desa terpilih untuk melakukan konsolidasi karena efek dari Pilkades. Adapun RUU Desa Inisiatif DPR ini juga mengusulkan untuk adanya penambahan dana desa. Dari semula 8% yang berasal dari dana transfer ke daerah kini menjadi 20%. Jabatan Kepala Desa akan semakin panjang setelah Badan Legislasi DPR sepakat untuk memperpanjang masa jabatannya. Dari semula 6 tahun dalam 3 periode menjadi 9 tahun dalam 2 periode. Tidak hanya itu, rapat panitia kerja revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyepakati usulan kenaikan dana desa sebesar 20% dari total dana transfer desa senilai 70 triliun rupiah di APBN. Pertanyaannya, kini seberapa cepat perpanjangan dan penambahan dana desa ini bisa menggenjot kembali pertumbuhan desa serta menutup celah korupsi. Dana desa naik, ekonomi makin membaik, itu menjadi tema kita dalam Economic Update kali ini. Langsung saja kita akan bahas bersama dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Selamat sore, Gus Halim, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Safina. Terima kasih, Alhamdulillah sehat. Oke, kita biar akrab Gus Halim manggilnya ya. Oke, silakan, monggo. Baik, Gus, ini banyak menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Mungkin pro di depan di antara para pemerintah karena masa jabatan makin panjang, masa kerja makin panjang. Tetapi ini menjadi kontra bagi masyarakat desa karena mungkin melihatnya tidak ada urgensi untuk memperpanjang masa jabatan 9 tahun. Oke. Sebenarnya apa Pak alasan dibaliknya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan seberapa penting ini untuk dilakukan? Oke. Pertama, apa yang terjadi hari ini yang kemudian sudah dirumuskan di Badan Legislasi itu adalah bentuk akomodasi aspirasi. Ya. Yang berkembang beberapa waktu yang lalu yang semuanya tahu ada tuntutan agar masa jabatan kepala desa tidak 6 kali 3 tapi tetap jumlahnya 19. Bagaimana solusinya? Ya 9 kali 2. 18 maksudnya, jumlahnya tetap 18. Nah solusinya bagaimana? Ya 9 kali 2. Nah narasi yang dibangun oleh para kepala desa yang mengusulkan itu juga masuk sekali, antara lain konflik dalam tanda kutip ya, ketegangan Pilkades itu ketegangan yang paling tinggi dan posisinya di depan. Jadi kalau bicara pemilihan langsung kepala desa itu memiliki tingkat ketegangan yang tertinggi. Kemudian pemilihan kepala daerah dibagi 2, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Ini yang paling cair itu pemilihan presiden. Yeah. Nah, itulah yang kemudian menjadi narasi para kepala desa agar ke masa tenang untuk membangun itu menjadi lebih panjang. Yeah. Kalau 6 tahun itu narasinya mereka hanya bekerja kurang lebih 3 tahun. Karena harus setelah Pilkades menyelesaikan berbagai ketegangan, konsolidasi, kemudian pasca menjelang Pilkades baru juga harus menata. Ya,
Nah, itu narasi yang dibangun dan memang masuk, ya, masuk. Nah, masyarakat juga punya narasi, ya, narasi bahwa semakin panjang masa jabatan kepala desa dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan terjadinya monopoli kekuatan. Yeah. Nah, sehingga keterlibatan warga masyarakat menjadi kurang maksimal dan seterusnya, terjadi hegemoni dan seterusnya. Ini juga punya narasi. Nah, hari ini posisinya adalah Balik sudah menyepakati itu dan pemerintah menunggu, ya, menunggu surat resmi dari DPR RI, nanti akan disampaikan oleh Presiden. Presiden akan memerintahkan kepada menteri yang ditunjuk. Bisa aja Kementerian Dalam Negeri, bisa aja Kementerian Desa, bisa aja kedua-duanya, ditambah kementerian yang lain yang memang berkompeten untuk bahas. Itu adalah kewenangan Presiden. Baru kemudian kita melakukan pembahasan secara detail versi pemerintah, yang itu tentu atas persetujuan Pak Presiden. Nah, hari ini kita sudah punya telaah-telaah, ya, yang sudah kita siapkan, plus minusnya bagaimana. Dan yang terpenting bahwa perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sebenarnya tidak hanya fokus pada masa jabatan kepala desa. Ini yang penting. Yang penting. Nah, itulah makanya kemudian ada kenaikan dana desa. Yang ini pun harus dipertegas, ya. Dipertegas bahwa dana desa sebagaimana arahan Pak Presiden Jokowi kepada saya harus digunakan sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini harus disosialisasi betul kepada warga masyarakat supaya ketika nanti dana desa semakin hari semakin naik, pertama keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan RKPDes, Rencana Kerja Pembangunan Desa, itu semakin aktif. Dan itu sudah kita payungi dengan bagaimana cara musyawarah desa yang lebih transparan. Kemudian yang kedua, penyusunan APBDes harus diberikan ruang yang lebih luas kepada desa dan warga masyarakat desa. Supaya apa? Supaya betul-betul menjawab permasalahan. Dan itu sebenarnya pemerintah sudah melakukan, memberikan ruang yang seluas-luasnya. Hanya beberapa waktu yang lalu karena pandemi COVID, nah, maka pemerintah waktu itu sedikit memberikan mandatori supaya pemanfaatan dana desa yang merupakan transfer APBN, ini yang harus selalu diikuti, ya, bahwa dana desa adalah transfer APBN. Oleh karena itu dana desa sebesar-besarnya untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi target RPJMN yang menjadi visi misi Pak Presiden Jokowi. Nah, itulah makanya ketika ada kondisi COVID kemarin, mandatorinya kita tambah. Misalnya BLT dana desa, yang semula tidak ada menjadi ada. Kemudian untuk penanganan COVID yang kita sebut dengan desa tanggap COVID atau desa peduli COVID. Itu juga ada anggaran-anggaran yang sifatnya mandatori karena memang situasi harus begitu. Nah, sekarang pelan-pelan sudah mandatori, pelan-pelan dicabut karena apa? Karena sudah kembali normal, sehingga warga masyarakat menjadi semakin leluasa untuk memanfaatkan dana itu dalam ruang yang sudah menjadi kewenangan desa. Ada kata ruang kewenangan desa. Artinya APBDes dana desa tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang di luar kewenangan desa. Dan itu udah luas banget. Itulah makanya dia usahakan sebesar mungkin perputaran duit yang di APBDes, baik itu yang bersumber dari dana desa maupun alokasi dana desa, itu muter aja di desa. Sehingga dari situ pasti akan berdampak pada peningkatan ekonomi warga, karena banyak duit yang berputar. Misalnya bicara sekarang tentang padat karya tunai desa, di mana kelompok marginal, kelompok miskin, warga difabel itu harus diberi kesempatan untuk ikut melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang disebut dengan padat karya tunai desa, yang sifatnya tidak membutuhkan skill, tapi kemudian dia mendapatkan sesuatu upah dari situ, dan dari situlah ada kemudian perputaran duit juga. Di situ akan hidup, transaksi akan terjadi, perdagangan akan berjalan,
Ya, Dan disitulah maka pasti terjadi akan peningkatan kehidupan warga masyarakat. Dan Padat Karya Tunai Desa ini merupakan salah satu program Kemendes di tahun 2023 ya, terkait dengan upaya penanggulangan masalah pengangguran di desa. Betul ya Pak ya? Betul. Ya. Itu tiap tahun. Memang selalu ada. Pertanyaan kami kini kembali lagi Pak. Kalau misalkan kemarin dana desa ini serapannya mungkin dana transferannya hanya sekitar 8%, kini menjadi 20%, artinya akan ada peningkatan nominal yang diterima setiap desa. Sebelumnya realisasinya seperti apa Pak? Apakah seluruh program yang diinginkan oleh pemerintah betul-betul terlaksana dengan adanya dana desa? Dengan peningkatan ini bagaimana kita memastikan tidak terjadi kecurangan di dalamnya? Pertama bisa dilihat dari komposisi APBDes. Ya, selalu saya katakan bahwa kita sangat berani dan yakin ketika menaikkan dana desa itu akan berjalan dengan baik. Kenapa? Jawabannya simpel. Manajemen perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan monitoring pembangunan pada level desa adalah satu bentuk manajemen yang paling transparan dalam setiap level pemerintahan. Ya, kenapa saya berani mengatakan paling transparan? Hanya di desa. Musyawarah desa untuk membahas rencana kerja pembangunan desa melibatkan perwakilan masyarakat langsung. Ada perwakilan dusun, ada perwakilan kelompok marginal, ada perwakilan perempuan, ada perwakilan tokoh agama, tokoh adat, itu harus diundang oleh desa. Bukan hanya dibahas oleh kepala desa dan BPD. Tidak hanya dibahas oleh kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Satu, dari si bahasan. Yang kedua, dari sisi pengawasan hasil pembahasan. Hanya satu-satunya di level pemerintah desa, APBDes dipampang. Ya, sisi pendapatannya berapa, dari mana saja. Dari dana desa, dari angkol alokasi dana desa, dari pendapatan asli desa, dari hibah dan seterusnya, dipampang. Sehingga tahu persis berapa sih kekuatan APBDes setiap tahun. Ya. Kemudian di situ ada pengeluaran, belanja. Untuk pemerintahan, pembangunan, stunting, pemberdayaan. Nah, dari sini akan kita lihat bahwa seluruh warga masyarakat itu bisa mengetahui, bisa ngawal, bahkan detail pembangunan saluran irigasi tersier di titik sana, dusun apa. Itu warga masyarakat bisa melihat, oh iya memang layak untuk dibangun. Oh enggak layak sebenarnya, masih bagus kok. Kemarin baru dibangun, kok sekarang dibangun lagi. Itu bisa. Nah, naik sedikit APBD kabupaten sudah nggak bisa. Ya, sudah nggak bisa dijangkau oleh warga masyarakat. Saya 2 periode jadi ketua DPRD kabupaten di Jombang, nggak pernah masyarakat bisa mengakses produk APBD, saya nggak pernah. Nah, ini menarik Pak, jika memang sebenarnya semua setransparan itu, tetapi ternyata tahun 2022 ini masih tercatat ada ratusan kasus korupsi terkait dengan dana desa. ICW juga mencatatkan 2015 sampai dengan 2021 ada 592 kasus korupsi di desa. Nah, ini bagaimana Pak? Tapi ditahan terlebih dahulu Pak. Pemirsa jangan kemana-mana karena Economic Update akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia. Menjelajahi denyut ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa saat ini perekonomian sudah tumbuh sedemikian baik di Indonesia. Apa saja dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar? Baik, itu pasti untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini masalah ekonomi ya. Saksikan segmen khusus Exploring Indonesia di CNBC Indonesia. Kembali lagi di Economic Update CNBC Indonesia, masih dalam tema dana desa naik, ekonomi makin membaik.
Dan tentu saja saya juga masih bersama dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Oke, Gus Halim, kita lanjutkan kembali terkait tadi. Dengan keterbukaan informasi yang ada, tetapi ternyata celah korupsi masih ada. Ditambah masa jabatan kepala desa kini menjadi 9 tahun. Ya. Bagaimana mengantisipasi ini? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setiap kebijakan pasti ada plus minus. Ya, nambah masa jabatan ada plusnya, tapi juga ada minusnya. Itulah makanya kita akan telah secara mendalam. Dan yang terpenting selalu disampaikan oleh Pak Presiden, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah di level apapun, apalagi di level pusat, harus bertumpu pada kepentingan warga masyarakat. Ini kunci. Ini yang selalu kita pegang dimanapun. Ya, Menteri Kabinet Indonesia Maju selalu memegang ini. Apapun kebijakan yang diambil sebagai pembantu presiden selalu bertumpu pada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Itulah makanya terkait dengan perubahan berbagai hal ini juga rujukan kita ke sana. Kalau memang betul-betul memberikan ruang yang bagus bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat, oke, kita akan sampaikan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian terkait dengan kondisi dana desa yang tadi disampaikan, ada korupsi, ada ini bisa kita lihat dari berbagai sisi. Ya. Pertama dari sisi jumlah. Sejak 2015 sampai dengan 2022, kalau kita cermati per tahun, kita hitung sedemikian rupa, data dari IJW, itu rata-rata 0,13% per tahun. Nah ini silakan disimpulkan. Bandingkan dengan yang lain. Apakah kemudian 0,13% ini tinggi, sedang atau rendah? Tentu harus fair dibandingkan dengan level-level yang lainnya. Nah itu dari sisi persentase kepala desa yang tersangka. Dilihat lagi dari sisi dana yang terkorupsi. Ya kan? Dana yang terkorupsi. Sementara perputaran duit di desa tidak banyak. Atau belum banyak. Sehingga korupsi yang dikorupsi tidak mungkin banyak kan gitu kan. Nah, sehingga ketika 0,13% per tahun kemudian dikonversi dilihat juga data angka berapa yang dikorupsi, bandingkanlah dengan sistem pemerintahan atau level pemerintahan di atasnya dan seterusnya. Itu baru kemudian kita fair dan silakan nanti para pemirsa atau seluruh warga masyarakat membandingkan itu. Saya tidak akan menyimpulkan ini begini itu begitu, tapi fakta datanya seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga melihat bahwa pemerintahan desa itu memang membutuhkan bukan hanya dari perangkatnya, tapi warga masyarakat juga butuh yang namanya literasi. Nah ini yang terus kita lakukan juga. Bagaimana membaca APBDes, bagaimana mengikuti musyawarah desa, bagaimana ikut merancang, bagaimana mengawasi. Jadi sistem sudah kita bikin sedemikian rupa. Nah bagaimana kemudian mengimplementasikan sistem itu tugas kita semua. Tugas Kementerian Desa, tugas pemerintah, tugas warga masyarakat agar sistem yang sudah begitu transparan diterapkan di desa. Bahkan satu-satunya level pemerintah yang memaparkan APBD-nya, anggaran pendapatan dan belanjanya di tempat-tempat strategis itu hanya desa. Nah sistemnya sudah. Nah bagaimana kemudian keterlibatan aktif masyarakat ini yang kita tingkatkan. Itulah makanya Pak Presiden juga menekankan itu. Ya, dua hal yang selalu ditekankan Pak Presiden kepada saya. Pertama, dana desa harus sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Yang kedua, ini selalu disampaikan ke saya, bagaimana dana desa dirasakan kehadirannya oleh sebagian besar warga masyarakat desa. Nah, untuk dirasakan ini kan warga harus tahu, harus tahu mekanismenya. Nah, itulah makanya tugas-tugas yang kita berikan kepada para tenaga pendamping desa, bukan hanya bertugas mendampingi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, tapi juga tugas literasi. Bahkan kita tugaskan kepada pendamping desa datang door to door ke rumah-rumah untuk menunjukkan, Bu, ini loh APBDes kita tahun ini akan ada pembangunan di sini. Nah, panjenengan bisa ikut berpartisipasi. Kemarin ikut Musdes enggak? Enggak, Mas, saya diundang tapi enggak ikut. Nah, nanti kalau ada undangan ikut lagi ya, biar tahu. Itu dalam rangka membangun keterlibatan masyarakat, partisipasi masyarakat. Nah, itu juga bagian penting dari mengurangi peluang-peluang korupsi. Nah, yang kedua, kita juga harus cermati, yang ketiga, kita masalah yang muncul di permukaan korupsi itu apakah betul-betul
karena ada kesengajaan atau karena kelemahan pemahaman administratif. Oke. Nah, inilah yang kemudian disikapi juga oleh Kapolri, oleh Kejaksaan Agung yang kemudian memerintahkan kepada bawahannya memberikan rambu-rambu ketika permasalahannya pada ketidaktahuan bukan karena kesengajaan, dimitigasi. Iya. Dan kita sepakat dan terima kasih kepada Pak Kapolri dan Pak Kejaksaan Agung. Tapi kalau memang sengaja untuk kawin lagi, nggak usah dibahas, ya, nggak usah ada mitigasi. Dan itu memang terjadi. Yang keempat, kita sadar betul bahwa SDM, ya, SDM kepala desa 74.900, katakan 75.000 kepala desa di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Yang menarik adalah hari ini kompetisi di dalam Pilkades itu sangat tinggi karena banyak minat untuk menjadi kepala desa. Ada yang mengatakan ya itu gara-gara ada dana desa sehingga mereka berminat untuk bagaimana memanfaatkan. Dan menganggap itu menjadi lahan basah. Ya, tapi saya bilang itu suudzon, nggak boleh. Itu adalah warga bangsa kita. Saya yakin dengan saya yakinnya bahwa ketertarikan warga kita, ketertarikan generasi muda kita untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa karena ingin agar dana yang begitu banyak di desa termanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan kesejahteraan warga masyarakat desa. Berbicara tentang dana desa, Juli ini kami mendapatkan informasi bahwa akan ada yang cair lagi ya Pak ya, BLT dana desa. Boleh bisa dijabarkan Pak, 900.000 nih nominalnya. Boleh jabarkan ini BLT dana desa apa saja dan untuk kepentingan apa? Jadi BLT dana desa masih diberlakukan juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masih timbul. Karena kan baru beberapa minggu Presiden mencabut dari endemi dari pandemi menjadi endemi. Itu kan satu hal bahwa kemarin sudah dianggarkan, ya kan, dan selalu menjadi prioritas yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, secara bertahap ini juga akan berkurang dan seterusnya, yang nanti pada akhirnya saya yakin di 2024 untuk BLT kita berharap betul kondisi ini semakin bagus, sudah tidak ada lagi, sehingga pemanfaatan dana desa untuk padat karya tunai menjadi naik, dan itu berarti pembangunan infrastruktur. Kemudian untuk kepentingan peningkatan sirkulasi keuangan di desa melalui berbagai usaha yang dikelola oleh BUMDesa maupun oleh UMKM level desa bekerja sama dengan BUMDesa, itu juga terus meningkat dengan memanfaatkan dana desa yang tersedia. Iya, nah ini berkaitan dengan BUMDesa ini Pak. Sebenarnya seberapa signifikan BUMDesa ini atau BUMDes bisa betul-betul mempengaruhi ekonomi desa hingga akhirnya berkaitan ke ekonomi nasional Pak? Ya, pertama BUMDesa itu ada dua ya. Dari sisi dari sisi peran. Satu BUMDesa yang memang berperan sebagai produsen dari hulu sampai hilir. Ya. Yang kedua, BUMDesa berperan sebagai konsolidator. Nah, dua-duanya berdampak pada ekonomi. Pertama, sebagai produsen, dia melakukan kegiatan proses produksi. Misalnya, mulai dari membantu proses penanaman padi, kemudian pengeringan, penggilingan, pengemesan, penjualan. Ini dilakukan oleh BUMDesa. Pendampingan dalam pengadaan pupuk cair, pupuk non organik dan seterusnya, pupuk organik ya, non kimia dan seterusnya, itu bisa dilakukan BUMDes. Ada BUMDes yang tidak mengambil keuntungan apapun, hanya melakukan konsolidasi. Misalnya di desa itu ada UMKM bagus-bagus, BUMDesa berdiri dalam rangka memfasilitasi agar UMKM yang bagus itu produksinya menjadi bagus, packaging bagus, pemasarannya bagus. Karena permasalahan yang paling banyak dihadapi di level desa adalah bukan permasalahan produksi, tapi permasalahan pemasaran. Nah, dari situ BUMDesa tidak mendapat keuntungan apa-apa, betul-betul memfasilitasi. Ini BUMDesa dalam sebagai konsolidator. Nah, satu hal yang selalu menjadi beban saya dan saya terus sampaikan kepada semua pihak, warga masyarakat desa kalau dilatih, disuruh bikin apa saja bisa. Ya, saya percaya itu. Packaging bagus, banyak sudah, tapi masalahnya adalah pemasaran. Ini yang kemudian kita hari ini juga memfasilitasi BUMDesa dengan pemerintah yang terkait LPS itu supaya apa? Supaya BUMDesa masuk e-katalog.
Ya. Nah, alhamdulillah ini sudah berjalan bagus, sehingga nanti pemerintah daerah atau siapapun pengadaan barang yang berasal dari BUMDesa yang sudah masuk e-katalog itu jauh lebih aman dan itu akan memberikan BUMDesa ruang yang sangat bagus bagi keterlibatan untuk peningkatan pemasaran produk-produk baik itu yang BUMDesa yang konsolidatif, yang konsolidator, mengkonsolidasi UMKM maupun BUMDesa yang mengelola seluruh tahapan mulai dari produksi input sampai output dalam urusan hulu sampai hilir. CNBC Indonesia kini dapat Anda saksikan melalui